Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafizul Hakim, mahasiswa Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Ar-Risalah. Kita akan bahas tentang jurnal penyesuaian. Kita akan membahas 7 poin bahasan kita. Sebenarnya sebelum ini ada pengenalan jurnal penyesuaian, baru pengertian mengapa perlu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian karena ketentuan PABU, jurnal penyesuaian karena kesalahan pencatatan jurnal penyesuaian, dan aplikasi pencatatan jurnal penyesuaian. Kita masuk dulu ke pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan pencatatan pada akhir periode terhadap transaksi-transaksi tertentu dalam rangka penyajian laporan keuangan yang senyatanya. Mengapa perlu penyesuaian? Terdapat 2 alasan. Karena ketentuan PABU, beberapa jenis transaksi tertentu dicatat di akhir periode saja. Yang kedua, karena kesalahan pencatatan. Penjurnalan selama periode berjalan, terdapat kesalahan yang baru diketahui pada akhir periode. Nah, jurnal penyesuaian karena ketentuan PABU, yang pertama ada akrual, alokasi kos, konservatisme, analisis biaya versus manfaat. Kita bahas dulu di ketentuan ini. Yang pertama, akrual, pengakuan biaya dan pendapatan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan kas. Terdapat 2 peristiwa. Yang pertama, penerimaan dan pembayaran kas di muka. Yang kedua, penerimaan dan pembayaran kas di belakang. Akrual, pembayaran kas di muka, contohnya pada tanggal 1 Oktober 2007 menyewa gedung 12 juta untuk 1 tahun. Biaya sewa dibayar di muka pada 1 Oktober 2007. Berarti ia akan berakhir pada Oktober juga kalau 1 tahun. Nah, kita lanjut. Jadi biaya sewa gedung pada 2007 dikali 12 juta untuk 1 tahun. Berarti per 1 tahunnya adalah 1 juta. Nah, kita akan lihat di sini pada periode 1 Oktober dan pada 31 Desember, Oktober, November, Desember itu ada di 3 bulan. Nah, ini ketika pelaporan di 31 Desember, kita sudah menggunakan sebanyak 3 bulan. Jadi ada penyesuaian di sana. Aset kita yang 12 juta itu akan berkurang sebanyak 3 juta. Dan kita masih menyisihkan biaya sewa gedung sebanyak 9 juta lagi. Nah, itu harus kita sesuaikan. Kita tidak bisa mencatat aset kita masih 12 juta di sewa gedung tadi. Kita menyisakan 9 juta nilainya pada saat pelaporan. Yang kedua, akrual, pembayaran kas di muka, pengakuan biaya. Pada tanggal 1 bulan 10, sewa gedung dibayar di muka 12 juta. Kas akan dikredit sebanyak 12 juta, sewa gedung didebit. Jurnal penyesuaiannya adalah biaya sewa gedung 3 juta, sewa gedung dibayar di muka, pencatatan biaya sewa gedung untuk 3 bulan. Nah, itu jurnal penyesuaiannya. Jadi aset kita tetap ada arusnya karena telah terpakai secara tidak terlihat, tapi secara waktu ia akan berkurang nilainya. Berbeda dengan transaksi pada umumnya yang ada pembelian, pengurangan, penambahan yang nampak, sedangkan ini tidak tampak tapi dapat dirasakan pengurangannya. Yang kedua, akrual, pembayaran bayar muka pengakuan. Contohnya yaitu pembayaran kas di belakang, pengakuan biaya. Contohnya pada tanggal 1 Juli 2007 menyewa kendaraan 18 juta untuk 1 tahun. Dibayar di belakang. Berarti penggunaan dulu. Ini dibayar di belakang berarti setelah dipakai baru dibayar. Biaya sewa 6 kali dibagi 12 dikali 18 juta. Pada bulan Juli ke Desember, Juli, Agustus, September, Oktober, November, itu ada 6 bulan.
6 bulan, 6 dari 12 bulan maksud saya, itu telah terpakai sebanyak 9 juta. Coba kita bagi dulu berapa per bulannya. Kalau kita membagi 18 juta itu untuk 1 bulan. 18 dibagi 12 berarti 1,5 juta per bulannya. Sedangkan kita harus mengirim laporan pada tanggal 31 Desember. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 juta kita kalikan dulu 6 yang telah terpakai ini adalah dapat 9 juta. Berarti kita harus membayar sebanyak 9 juta untuk kita telah memakai sewa tadi 9 juta. Berarti kalau kita bayar ini kita hutang, penambahan hutang kita ini di 6 bulan ada 9 juta. Berarti biaya sewa selanjutnya 9 juta sisa dari sewa tadi. Nah, itu harus disesuaikan. Selanjutnya akrual pembayaran kas di belakang, pengakuan biaya jurnal, tidak ada pencatatan, jurnal penyesuaian. Berarti pada tanggal 1 Juli itu tidak ada pencatatan. Nah, belum dicatat. Sedangkan pada bulan-bulan selanjutnya kalau kita kirim laporan tanggal 31 baru itu dicatat sebanyak 9 juta, utang sewa kendaraan 9 juta. Pencatatan biaya sewa yang dibayar di belakang. Oke. Nah, itu untuk sewa. Akrual pembayaran kas di belakang, pengakuan biaya. Penerimaan kas di muka atau pengakuan pendapatan. Yang pertama kita akan lihat dulu contoh. Pada tanggal 1 Desember 2007 diterima pembayaran di muka untuk sewa mesin sebanyak 4 juta selama 4 bulan. 1 Desember, Oktober, November, Desember 4 bulan 4 juta. Berarti 1 bulannya 1 juta. Ketika kita mengirim laporan pada 31 Desember kita 1 juta baru itu. Berarti pendapatan diterima pembayaran uang muka 4 juta selama 4 bulan. Berarti yang udah direalisasikan sebanyak 1 juta. Berarti upah kita debit berarti kita di kredit untuk pendapatan sewa mesin. Kita lanjut ke akrual penerimaan kas di muka, pengakuan pendapatan. Kas diterima di muka itu pengakuan pendapatan akrual. Sewa mesin diterima di muka 4 juta itu di kredit, kas di debit 4 juta. Sedangkan sewa mesin itu di kredit 4 juta penerimaannya. Sewa mesin diterima di muka 3 juta, pendapatan sewa di kredit 4 juta, 1 juta. Itu untuk jurnal pada tanggal bulan 12. Selanjutnya penerimaan kas di muka, pengakuan pendapatan seperti ini. Ya, untuk laporannya akrual penerimaan kas di belakang, pengakuan pendapatan 1 Agustus 2007 menyewa ruko 30 juta untuk 1 tahun, pembayaran akan diterima di belakang 31 Juli. Nah, ini kita kalikan lagi kayak tadi. 30 juta kita bagi 12 terlebih dahulu baru kita dapat angkanya pada pelaporan tadi Agustus ke Desember, Agustus, September, Oktober, November, dan 4 bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan. 30 dibagi 12 baru dikali 5 dapat hasilnya 12.500. Itulah pelaporan
baru kita ini laporannya. Piutang 30 juta sedangkan penyesuaiannya ada di 12.500.000. Penyesuaian ini bentuk jurnal penyesuaiannya ini. Pada tanggal 31 Desember itu pendapatan sewa ruko 12 juta, pendapatan sewa ruko di Batu Muka, pendapatan yang realnya itu. Akrual pengalokasian kos ini masih penyusutan per tahunnya. Penyusutan ini kita punya rumusnya, 20% dari biaya yang diberitahu. Penyusutan per tahunnya 20%. Nah ini biaya penyusutannya sudah jelas di sini. Pengalokasian kos, konvertisme, prinsip kehati-hatian. Diperkirakan ini kita tentang analisis manfaatnya. Apakah manfaat perhitungan fisik menunjukkan saldo supplies 5 juta, saldo akun supplies di neraca saldo 9 juta. Jurnal penyesuaian, jenis-jenis kesalahannya itu adalah lupa pencatatan, salah penulisan, salah akun, kombinasi kesalahan. Ini lupa pencatatan juga kita berikan koreksi karena lupa pencatatan juga kita masukkan, salah menulis nilai upah juga kita masukkan, salah akun juga itu juga termasuk di jurnal penyesuaian. Itulah yang dirubah di jurnal penyesuaian. Kita sudah sampai di halaman akhir. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa kita terapkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.